Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita semua ini barusan melaksanakan jamiah marhaban. Biasanya jamiah tahlil. Dadak-dadakan tuan rumahnya menginginkan jamiah marhaban. Alhamdulillah jamiah marhaban udah selesai. Ntar diisi dengan tausiah-tausiah beberapa menit. Alhamdulillah kita semua ini dalam keadaan sehat. Kita semua ini dalam keadaan beriman. Kita semua ini dalam keadaan keyakinan untuk mencari ilmu dan keilmuan di dalam pengawasan pada malam hari ini. Pengawasan itu maknanya sarang-sarang belajar. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini, semuanya belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai. Semuanya belajar. Detail apapun semuanya belajar. Detailnya Nabi juga masih belajar. Detailnya para sahabat juga belajar. Detailnya para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib dan para wali juga masih belajar. Detailnya presiden, menteri, bupati, gubernur atau kepala desa atau RT, RW semuanya belajar. Kita semua ini di dalam kehidupan belajar. Pada malam hari ini kita semua ini semuanya belajar. Pada malam hari ini kita semua ini menginginkan ilmu dan keilmuan pada malam hari ini. Bila orangnya memiliki iman, memiliki keyakinan, pasti ntar mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tapi kalau orangnya tidak memiliki iman dan keyakinan, entar umat manusianya itu tidak mendapatkan ilmu dan keilmuan karena tidak menghadiri pada malam hari ini. Pada malam hari ini temanya, judulnya pada malam hari ini adalah Turki. Karena daerahnya sangat jauh, jadi saya agak lupa judul temanya. Kalau judul temanya ada di Indonesia, pasti saya lebih ingat. Apalagi kotanya saya sendiri, kota Cirebon atau kota
Bandung, Jawa Barat, pasti ingat. Karena temanya, judulnya terlalu jauh dari luar negeri, jadi saya kadang ingat, kadang tidak. Judul temanya pada malam hari ini adalah Turki. Lah kalau Turki itu daerah mana itu para jamaah? Kan Timur Tengah, jauh. Dari saking jauhnya saya ini lupa tema judulnya. Karena pada malam hari ini judulnya yaitu adalah Turki. Turki itu udah tercantum di dalam kitab Nurjati. Nurjati itu entar kata sambungnya ketiga 4 kitab itu semuanya menyambung. Cuman yang ditimbulkan cuman 1 kitab, yaitu kitab Nurjati. Turki itu di dalam Tepasetu tujuan umat manusia. Restesjit perjalanan viro-viro rezeki umat manusia urip iku. Kapjariki maknanya iman. Setiap umat manusia di dalam dunia ini dipastikan memiliki tujuan-tujuan. Kelawan perjalanan rezeki. Kelawan perjalanan viro-viro rezeki manusia urip iku. Jadi kita semua ini berjalan di dalam tujuan viro-viro rezeki manusia urip iku di dalam perjalanan. Di dalam perjalanannya itu umat manusianya itu harus memiliki apa para jamaah? Alhamdulillah jamaah ini tegas sekali jawabannya iman. Karena berurutannya Tepasetu tujuan umat manusianya, retesit perjalanan viro-viro rezeki manusia urip iku, kapjareki itu maknanya iman. Berarti para jamaah ini udah hafal, jadi tinggal bumbui saja, tinggal mengasini saja, dijawabnya iman. Segala sesuatu umat manusia di dalam tujuan-tujuan mencari rezeki itu pasti harus disertai dengan keimanan dan keyakinan. Kalau umat manusianya mencari rezekinya tidak melalui keyakinan dan keimanan, entar mencari rezekinya itu hampa hati kita ini. Karena kegalauan-kegalauan itu karena tidak memiliki iman, karena tidak memiliki keyakinan. Umat manusia di dalam dunia ini semuanya memiliki jabar fa itu maknanya jalur, to jabar to maknanya penjelasannya. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya dari jalur-jalurnya, dari penjelasan-penjelasannya. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya itu dari Gusti Allah. Gusti Allah itu membukanya di dalam dunia ini, alam ini. Yang pertama kali yaitu adalah alam rahim, lalu alam dunia, lalu alam kubur. Gusti Allah itu membukakannya hanya 3 alam. Yang alam keempatnya itu belum dibukakan, tapi udah diciptakan oleh Gusti Allah itu. Alam rahim itu maknanya alam kelanggengan. Alam dunia juga maknanya alam kelanggengan. Alam kubur juga maknanya alam kelanggengan. Karena semuanya Gusti Allah yang telah dibukakan itu semuanya alamnya langgeng. Alam rahim langgeng, alam dunia langgeng, alam kubur langgeng. Karena kita semua ini kehidupannya semuanya dari ketiga alam itu. Karena yang utama Gusti Allah menciptakan makhluk itu yang pertama kalinya itu di alam rahim. Umat manusianya itu kehidupan di dalam dunia itu semuanya dari alam rahim yang pertama kali. Lalu kedua di alam dunia. Lalu ketiga ke alam kubur.
Jadi kita semua ini harus mengetahui tentang Fejabar fa maknanya jalur, Tojabar to maknanya penjelasannya. Gusti Allah telah menjelaskan terhadap seluruh makhluk-makhluknya bahwa yang dibuka itu adanya 3 alam. Alam maksar belum dibuka, alam pertimbangan belum dibuka, alam surga neraka belum dibuka. Yang keempat alam itu belum dibuka. Cuman saya yang membingungkan, yaitu golongan-golongan ulama-ulama yang besar. Dia bisa mengetahui tentang surga, neraka, alam pertimbangan, alam maksar. Entar alam maksar ini dikumpulkan sebanyak umat manusia. Lalu alam kubur itu dibangkitkan semua, lalu dikumpulkan ke alam maksar. Umat manusianya, golongan ulama-ulamanya, apakah udah ke sana atau belum para jamaah? Dipastikan belum. Lalu golongan ulama juga dia bilang mengetahui tentang surga, tentang neraka. Entar di surga ini dan itu, entar neraka ini dan itu. Golongan ulama-ulama yang besar, kiai-kiai yang besar, habaib-habaib yang besar, ustadz-ustadz yang besar, buya-buya yang besar, kus-kus yang besar, semuanya belum ke sana. Tapi kok dia bilang bisa mengetahui kenikmatan di surga begini. Kesengsaraan di neraka begini. Taunya dari mana? Dia pun belum ke sana, kok dia bilang bisa mengucap begini begitu. Jadi umat manusianya itu melampaui batas-batas, melampaui jalur-jalur dari Gusti. Umat manusia di dalam dunia ini semuanya hanya sekedar menjalankan saja. Karena di dalam lam jabar lam maknanya jalan, lam tajid ing perjalanan jalan, lalu lam mati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah udah membuat jalan, Gusti Allah udah mengasih jalan. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan saja di dalam dunia ini, bukan mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Cuman kebanyakan orang itu mengatasi semua. Golongan yang titel yang paling tinggi, menteri agama atau para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus atau buya-buya atau habaib atau para imam, semuanya mengatasi tentang urusan hablum minallah. Padahal itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti Allah, bukan haknya umat manusia. Hak umat manusia di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan saja. Tentang penilaian itu haknya Gusti, bukan haknya umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya jadiku diriku umat manusia. Umat manusia itu tergantung perjalanan cahaya jadi dirinya, bukan untuk membijinya, bukan untuk memberitahu ini yang baik, ini yang buruk, tentang surga neraka. Kalau tentang surga neraka itu yang mengetahui, yang lebih tahu itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Umat manusianya itu hanya sekedar merasakan dan menikmati. Merasakan dan menikmati itu adanya di mana para jamaah? Ada akhirat, ada alam dunia. Jadi milihnya kanan atau kiri? Alam dunia. Oh, alam dunia. Kok alam dunia bisa dipilih ya? Kenapa para jamaah alam dunia ini bisa dipilih? Kan bingung kan?
Padahal alam dunia ini tidak bisa dipilih. Alam rahim juga tidak bisa dipilih. Alam kubur juga tidak bisa dipilih. Sebabnya apa seperti itu para jemaah? Kan bingung, ada jawabnya kebanyakan orang. Padahal aslinya Sang Pencipta itu menciptakan makhluk namanya manusia di alam rahim. Apakah umat manusianya itu berbicara terhadap Gusti Allah, "Ya Allah, saya mau diciptakannya di dalam dunia, jangan di alam rahim"? Apakah bilang seperti itu? Apakah tidak para jamaah? Ya. Dipastikan tidak. Manusia itu tinggal anut, tinggal menjalankan, tinggal berjalan. Apa kata Gusti Allah? Kalau bahasa Cirebonnya, apa jari Gusti Allah? Apakah saya diciptakan di alam rahim ini? Apakah di dalam dunia? Karena umat manusianya itu ada yang diciptakan di alam rahim, sempurna bentuk wujudnya. Tapi keluar di alam rahim, itu udah tidak bernyawa. Itu ada. Ada yang ibaratnya diciptakan di alam rahim, lalu lahir ke alam dunia, lalu hidup sampai dewasa, sampai tua, lalu matinya ke alam kubur. Jadi ketiga alam itu, alam kelanggengan itu, semuanya itu tidak bisa dipilih. Apa kata Gusti Allah? Kalau bahasa Cirebonnya, apa jari Gusti Allah baiklah makhluk. Jadi Sang Pencipta ini terhadap makhluk-makhluknya itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu harus menetap di bumi, di dalam dunia, bahwa kamu apakah menetap di alam rahim, apakah kamu menetap di alam kubur. Tidak bilang seperti itu. Hanya bilangnya alam rahim itu alam kelanggengan untuk umat manusia, makhluk umat manusia. Kalau alam dunia itu alam kelanggengan untuk seluruh makhluk ciptaan-ciptaanku. Lalu alam kubur itu untuk makhluk-makhluk yang bernyawa, yang memiliki nyawa. Jadi kita semua ini semuanya kehidupannya itu adanya di alam kelanggengan. Langgeng itu lama. Paham atau tidak para jamaah? Ya. Ada jawabannya tidak. Kalau bilangnya paham, ntar saya pertanyakan pahamnya tentang apa. Berarti jamaah ini lebih pintar. Takut saya jebak, takut saya pertanyakan. Lebih baiknya jawabannya tidak, supaya saya menjelaskan. Kita semua ini di dalam kehidupan alam rahim. Kalau alam rahim itu semenjak Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, alam rahim itu udah ada di Siti Hawa. Seluruh umat manusia, turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam sampai kita semua sudah berjuta-juta, sudah ratusan juta, malah lebih miliaran. Itu dari asal usulnya alam rahim. Berarti alam rahim itu langgeng lama. Lalu alam dunia ini semua makhluk ciptaan Gusti Allah itu semuanya langgeng. Hidup di dalam dunia ini bergantian. Kehidupan umat manusia di dalam dunia ini semuanya bergantian. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang hidup, ada yang mati. Satu hewan juga begitu, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Namanya umat manusia itu satu di seluruh dunia itu. Cuman perbedaannya adalah asma dan jasad. Kalau nama manusia itu satu seluruh dunia itu.
Berarti kita semua ini umat manusia di dalam dunia ini menempati alam dunia ini, di alam kelanggengan ini lama. Tidak ada yang tahu batasnya kapan, tidak ada yang tahu permulaannya kapan. Bila umat manusia tentang itu mengetahui tentang permulaan alam dunia, akhir alam dunia, berarti itu bohong besar. Karena umat manusianya itu di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan saja. Tinggal berjalan, tinggal menikmati, tinggal berjalan. Semuanya umat manusia di dalam dunia ini hanya sekedar perjalanan. Hidup karena perjalanan, mati karena perjalanan. Jadi umat manusia kehidupannya adanya di mana para jamaah? Jalan apa itu para jamaah? Alhamdulillah jawabannya jalan kehidupan. Karena umat manusianya dipastikan bila hidup jalan kehidupan. Kalau bila mati jalannya kemana para jamaah? Jalan kematian. Berarti kita ini hidup di jalan kehidupan dan di dalam kematian. Kehidupan kita ini. Kita semua ini dikasih rahmat oleh Gusti Allah, dikasih hidup. Jangan disia-siakan dengan perjalanan yang kurang baik dan kurang pas. Karena semua umat manusia di dalam dunia ini, di dalam Turki itu tujuan umat manusia. Tebas itu tujuan umat manusia. Di dalam retesit perjalanan firo-firo rezeki umat manusia. Kapjarki maknanya iman. Semua umat manusia tujuannya mencari rezeki itu kelawan iman. Bila umat manusianya mencari rezeki tidak melalui iman, entar umat manusianya itu menjalankannya korupsi. Titel apapun, titelnya menteri agama melakukan. Titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, bos-bos, buya-buya atau habaib atau para imam melakukan. Tingkatnya orang awam, RT, RW, kepala desa, camat atau bupati atau gubernur melakukan semua. Karena di dalam Turki itu tujuan umat manusianya itu mencari rezekinya karena tidak memiliki iman. Kalau memiliki iman dipastikan tidak melakukan korupsi itu. Karena korupsi ini udah merambah, udah berkembang. Saking enaknya dari kaum yang bawah sampai ke atas semuanya korupsi kebanyakannya. Yang memiliki jabatan, yang memiliki titel. Padahal mengetahui tentang korupsi itu salah. Korupsi itu berdosa. Dia mengetahui, tapi rasanya nikmat, rasanya manis. Jadi kebanyakannya orang itu melirik, mencari. Jadi kita semua ini kesalahan besar untuk umat manusia. Makanan yang haram ditakuti, tapi uang haram tidak ditakuti. Contohnya makan daging babi. Contohnya bab najis anjing. Tapi ditakuti. Itu najis, itu haram. Tapi kalau uang haram nggak ada suaranya, diem. Saking enaknya buat tidur nikmat, buat berjalan-jalan nikmat, buat luar negeri nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan seperti itu. Anehnya golongan titel yang tinggi-tinggi seperti menteri agama, seorang menteri atau pejabat atau dewan atau DPR atau para alim ulama, kiai, ustadz, bos-bos atau buya-buya atau habaib atau para imam, semuanya barang yang haram ditakuti, daging yang haram ditakuti, tapi uang haram tidak ada yang takut. Berarti takutnya itu terhadap satu hewan.
bukan takutnya terhadap Gusti Allah. Berarti percuma memiliki agama, percuma memiliki keyakinan bila seperti itu. Orangnya titelnya tinggi, orangnya memiliki wawasan tinggi, tapi kok kenapa titelnya nggak dipakai, wawasannya nggak dipakai? Dia yang dipakai dengkulnya. Sebabnya apa saya bilang dipakai dengkulnya? Kalau mendekati anjing takut, sikilnya itu lari. Nah kalau lari itu pakai dengkul. Jadi umat manusianya, orang Islam bila terhadap anjing itu pasti ketakutan. Itu najis, itu najis. Kalau daging babi, entar takutnya itu daging haram. Tapi kalau uang yang bentuknya haram, bentuknya korupsi, entar bilang dianya bukan haram, bilangnya entar haram. Lu belain haram. Nah haram itu bagi. Nah uang korupsi itu sebenarnya haram tegas jadi haram. Haramnya apa? Karena bagi-bagi ini, kucuran-kucuran ini. Mau takut saya bilang haram, enggak kebagian. Kalau saya bilangnya tegas, ntar saya enggak kebagian. Berarti ya dibilang aja haram. Jadi ibaratnya kalau dibilangnya haram berarti setengah-setengah. Dia bilang mau bilang tegas, jangan, takut nggak kebagian. Kalau tegas, ntar efeknya dikucilkan oleh teman-temannya karena nggak mau menerima. Jadi ya diem aja, jadinya sebenarnya haram, jadinya haram. Begitulah tentang agama. Kalau agama dari umat manusia seperti itu, tapi kalau agama dari Sang Pencipta, yaitu adanya di badan kita, yaitu ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Yang diaji itu badan saya, yang diaji rasa saya, yang diaji diri saya. Apakah sudah pantas berbuat ini? Apakah belum pantas berbuat ini? Apakah berbuat menerima uang korupsi, apakah dibenarkan? Apakah tidak? Itu harus diaji sebenarnya. Ngaji badan, ngaji rasa, ngaji diri. Rasa sayanya ini dirasa, diaji. Jangan langsung nerima. Lah kalau langsung nerima, ntar terbawa-bawa seperti zaman sekarang. Banyak yang terbawa-bawa, seluruh ulama kebanyakannya terbawa semua tentang dana hibah, tentang dana korupsi, tentang kota haji. Semuanya ini terlibat semua. Saya berbicara ini bukan fitnah, bukan memfitnah, real nyata sebenarnya, supaya masyarakat itu tahu bahwa seorang ulama itu jangan disangkanya benar, seorang kiai itu jangan disangkanya benar, seorang ustadz jangan disangkanya benar, seorang gus-gus, buya-buya atau habaib atau para imam jangan disangkanya benar. Zaman-zaman sekarang, waduh, amburadul tentang agama. Karena kebanyakan tentang agama ini buat bisnis, buat perjalanan roda kehidupan seluruh ulama. Saya pertegas seperti itu. Contohnya membangun pondok, pesantren, atau yang lainnya yayasan, itu hanya sebuah simbol, hanya sekedar buat mencari makannya sendiri. Karena saya pertegas seperti itu, contohnya luas tanah ini 5.000 meter atau 10.000 meter, harganya 1 miliar. Lalu ke jamaah atau ke wali murid, entar dipertanyakan nyumbangnya berapa meter, 1 meternya 500 seandainya. Nah ada yang bilang saya 1 meter, ada 2 meter, dikumpulkan semua mencapai 1 miliar. Lalu tanah itu udah kebeli. Tapi namanya itu bukan namanya masyarakat, tapi namanya pribadi dan yayasannya. Lalu pondoknya juga dibangunnya meminta-minta.
meminta dana hibah, meminta ke masyarakat, lalu udah jadi lagi, entar dihaki oleh ulamanya, oleh kiainya, oleh keluarganya, bukan masyarakat. Berarti masyarakatnya itu dibodohi, dikadali, dibohongi oleh ulama-ulama dengan alasan, dengan embel-embel jaminan surga, dengan embel-embel pahalanya besar, dilipat gandakan. Itu yang bingung seperti itu. Kok ulama bisa mengetahui tentang berlipat gandanya, tentang pahala? Itu kan haknya Gusti Allah, bukan haknya umat manusia. Lalu entar dijaminkan. Siapa yang menjamin? Dirinya saja belum tentu. Seluruh umat manusia di dalam dunia ini, titel apapun, semuanya belum tentu. Titelnya nabi, seluruh nabi itu belum tentu. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, nabi itu udah mati atau belum para jamaah? Dipastikan udah mati. Lah matinya itu ada di mana para jamaah? Dipastikan alam kubur, bukan langsung surgawi. Kok kenapa seluruh umat manusia udah menjaminkan bahwa seorang nabi itu masuk surga? Lah surganya itu belum dibuka. Kalau pasti itu udah nyata, real nyata, udah dipastikan. Contohnya saya masuk pabrik. Kalau pasti masuk pabrik berarti udah bekerja, udah berjalan, berarti udah pasti. Tapi sekarang seluruh nabi itu udah mati kebanyakannya, kan adanya di alam kubur, bukan di surgawi. Berarti alam kubur itu tempatnya orang umat manusia, bukan langsung surga. Titel apapun tidak langsung surga. Kalau dipastikan seluruh ulama atau kiai bahwa seorang nabi itu pasti. Nah, pastinya di mana? Kalau pasti itu real nyata, udah bergerak, udah dibuktikan. Kalau saya mau bertanya, surga seorang nabi adanya di mana sekarang? Kan bingung jawabannya. Ya karena kan pastinya itu kalau orang mati pasti di alam kubur. Karena sang pencipta Gusti Allah itu menciptakannya. Yang baru dibukakan ada 3 alam. Alam rahim, alam dunia, alam kubur. Kalau alam maksar, alam pertimbangan, surga, neraka belum dibukakan, tapi udah ada, udah diciptakan, tapi belum dibuka. Tapi semuanya umat manusia di dalam dunia ini kebanyakannya salah kaprah semua. Seorang ulama dipastikan, seorang wali dipastikan, semua yang titelnya tinggi-tinggi dipastikan. Kalau orang awam, entahnya di mana. Benar tidak para jamaah? Ya kalau yang pangkatnya tinggi-tinggi, lalu orang kaya, yang bertitel, yang berjabat, dipastikan semua. Nah orang awamnya di mana? Padahal amal yang paling tertinggi itu orang awam. Contohnya membantu seorang kiai, membantu lahan, membantu pembangunan, membantu masjid atau musola pembangunannya. Yang paling getol itu orang awam. Orang ulama yang besar-besar itu hanya tudang-tuding mengatur. Kalau orang awam uangnya jrol, tenaganya jrol, semuanya harta yang berlebih jrol. Kalau kiai hanya mengatur. Entar uang ini buat ini, uang ini buat ini. Entar kalau ada kelebihan diam, nggak berbicara. Tapi kalau kekurangan, entar pembangunan ini kurang segini. Tapi kalau kelebihan diam. Kebanyakannya bukan keseluruhannya. Jadinya saya seperti ini, ceramah seperti ini karena temanya Turki. Turki itu tujuan umat manusia di dalam retreat perjalanan viro-viro rezeki manusia urip. Kapserki maknya iman.
Bila umat manusianya tujuan rezekinya memiliki iman, entar carinya itu yang halal, yang baik. Bukan caranya korupsi, bukan caranya membodohi masyarakat. Cuman kebanyakan zaman-zaman sekarang yang memiliki titel-titel yang tinggi, kebanyakannya mencarinya seperti itu. Karena dia mengakunya yang paling tinggi, yang paling hebat. Karena bisa mengatur umat manusia, bisa mengatur orang awam. Orang awam mesti nurut saja. Disuruh begini nurut, disuruh begini nurut. Padahal aslinya antar besok, aslinya yang banyak amalnya, yang banyak barokahnya itu orang awam. Sebabnya apa para jamaah? Orang awam, saya mau bertanya. Oh, ada yang jujur, ada yang mengasih. Begini, kalau orang yang titelnya tinggi-tinggi seperti ulama lah contohnya. Jadi saya perbandingkan dengan calo mobil. Kalau calo mobil kan Jakarta. Kan bilang masuk Jakarta. Lah lalu umat manusianya itu calonnya apakah nyampe ke Jakarta? Apakah tidak? Dipastikan tidak. Lah contohnya seorang ulama, contohnya wahai masyarakat, sedekah jariyah, amal jariyahlah terhadap masjid atau pesantren atau musola. Nah, ulamanya ini hanya sekedar mengucap, tapi tidak mau melakukan, memberikan sedekah jariyah, amal jariyah. Berarti apakah ulamanya ini mendapatkan, apakah tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Berarti umat manusia di dalam dunia ini janganlah memandang dengan titel-titel. Padahal yang bergerak, yang menggunakan itu aslinya orang yang tidak bertitel, orang yang ikhlas. Contohnya orang awam, wahai masyarakat, wahai santriku, wahai jamaahku, di dalam pondok ini ada pembangunan, saya minta donasi terhadap para jamaah. Lalu anak buahnya kiai ini jubahnya pada terbang, meminta-minta. Nah, padahal ini yang mendapatkan apakah kiainya, apakah para jamaahnya tentang ibadahnya para jamaah? Dipastikan jamaah. Berarti orang awam itu sering disalahgunakan, sering dimanfaatkan oleh ulama-ulama yang besar. Saya berbicara ini bukan bohong. Saya berbicara ini bukan menfitnah, real nyatanya. Kalau di pengajian akbar, itu contohnya para habib, kalau mengingat sesuatu, entar sorbannya itu terbang semua. Seorang ulama juga bila membutuhkan bangunan-bangunan pesantren, jubahnya terbang semua ke jamaah, meminta-minta sodako. Lah itu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Cuman kesempatan dan kesempitan para alim ulama itu mumpung masih ada orangnya. Kalau nggak ada orangnya, saya malu meminta-mintanya. Dengan alasan donasi seikhlasnya. Seikhlasnya seorang banyak, 1000-an aja. Kalau 10.000, lumayan 1 juta. Apakah ada yang 5.000, 10.000, 100.000, 50.000? Kan banyak, jadinya ratusan juta. Berarti para jamaah itu dibodohi, dikadali oleh Turki. Turki itu tujuan umat manusia di dalam perjalanan firo-firo rezeki manusia urip iku. Bila tidak memiliki iman, caranya seperti itu. Tapi memiliki iman tidak seperti itu. Kalau memiliki iman, didatangi ke rumah-rumah seikhlasnya. Seperti itu yang memiliki iman. Waktunya lebih dari jam 10. Bila umat manusianya memiliki iman,
kelebihan itu kurang enak, kekurangan itu kagok. Jadi pada malam hari ini saya cukupkan. Bila ada perkataan-perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila tentang ucapan saya ini ada manfaatnya, alhamdulillah. Bila tidak ada manfaatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena umat manusianya itu berbicara itu kadang ada kebaikannya, kadang ada keburukannya. Karena umat manusianya itu semuanya jalannya itu ada kurang, ada lebih. Cukup sekian saja tausiah pada malam hari ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan syukur alhamdulillah. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.